Nah, Pak Eka, beberapa pihak ini sudah kita berbincang-bincang baru-baru ini, yang baru saja ini dengan atlet, orang tua, dan juga Pak Kris yang mendampingi mereka ketika mereka bertanding. Nah, dari sudut pandang pembina Pak Eka, apa yang selama ini pernah atau sudah dilakukan terkait memfasilitasi, membekali atlet Indonesia terkait dengan ketahanan atau mental mereka, jadi faktor non teknis ini apa yang sudah pernah dilakukan, dan mungkin juga setelah ini apa yang Pak Eka sebagai pembina ini punya rencana ke depannya, kira-kira mau mendukung pembinaan atau pengembangan mental toughness ke depannya ini, apakah ada rencana tertentu, bagaimana? Silakan Pak Eka. Ya, selamat siang Bu Lisa. Selamat siang Pak Eka. Ya, kalau saya melihatnya begini Bu Lisa, bahwa pembinaan junior ini sangat kritikal. Itu yang saya lihat. Iya. Ini yang menjadi perhatian utama saya, bahwa karena selain kita membenahi fondasi ataupun pemahaman caturnya, juga kita harus membenahi mentalnya ini gitu. Dan ini harus beriringan begitu. Jadi kalau soal fondasi pemahaman catur itu harus orang-orang catur yang mengerti. Maksud saya pelatih yang benar-benar, bukan dari orang tua dari mana yang memahami. Jangan salah kaprah, yang saya takutkan orang tua juga ikut masuk ke situ. Itu harus dibenarkan dulu, baru bahwa untuk teknis catur harus orang-orang yang mengerti catur. Ini susahnya setengah mati, bisa. Pemain catur nggak gampang gitu. Jangan gara-gara dengan ada komputer malah ngerusak itu. Maksud saya itu, dan juga dari segi mental. Nah, ini saya akan berupaya untuk menyediakan waktu saya untuk selalu hadir di tengah-tengah pertandingan. Tujuannya apa? Saya tidak melihat dari hasil menang atau kalah begitu. Saya tidak melihat hasil itu, tapi yang saya perhatikan bagaimana anak-anak ini merespon ketika kalah. Bagaimana anak-anak ini merespon ketika menang, dan juga saya perhatikan bagaimana sikap orang tua di dalam hal itu. Iya. Itu penting, Bu Lisa. Saya rasa itu, kalau saya Ibu Lisa mungkin Ibu Lisa tahu juga, saya di tahun dengan Iren, dengan Susanto itu udah dari umur mereka 11 tahun saya sering mendampingi mereka. Iya. Saya sering mendampingi mereka. Kemudian di tahun 2018 saya 2 kali mendampingi Samantha Editso, pemain yang sangat berbakat. Iya. Dia pemain juara dunia di kelompok umur 10 tahun. Nah, kemudian tahun lalu Ibu Lisa ingat kan, saya datang ke acara Asian Bangkok ya Pak. Asian Youth Championship di bulan Agustus itu, yang saya ketemu dengan Pak Samsul juga, dengan dan saya selalu ajak makan. Sedang apa sih tujuan saya ajak makan mereka semua? Itu semata-mata bukan karena saya pengen memberikan makan enak, bukan. Ada maksud saya itu. Itu adalah seperti kita ingin melepaskan ketegangan, kemudian mencairkan suasana. Pertemuan itu penting. Dan kita bisa lihat di situ, Belisa, kalau yang kalah pasti ada aja di pojok. Udah pasti dia menghindar dari kita itu. Itu yang kita harus perlu gali, maksud saya. Itu kan bisa pembicaraan dari hati ke hati. Itu pasti begitu. Yang menang pasti di depan saya. Kan, ya meski itu kan selalu yang menang pasti di depan kita. Kalau udah di depan kita pasti menang. Ibu Lisa tunggu aja kalau kita mau tahu gimana, Ibu Lisa tunggu. Itu yang menang pasti akan datang ke depan kita begitu, Bro. Itu wajar gitu maksud saya. Itu sangat wajar. Itu sangat wajar ya. Iya. Nah, jadi maksud saya itu pertemuan makan itu adalah juga recovery, maksud saya, buat anak-anak yang kalah. Kalau kalah sedih, bagus kayak bilang. Kalau kalah sedih itu bagus, itu positif loh. Yeah. Kalah itu sedih itu positif. Artinya dia juga ada rasa bertanggung jawabnya, ada rasa kalah. Itu pemain catur nggak boleh kalah itu biasa. Yeah. Kalah itu harus sedih memang, tapi jangan keterusan. Yeah. Nah, ini tugas dari pembina, maksud saya. Pembina bagaimana kita menjaga jangan sampai dia udah kalah malah diomelin malah kacau balau. Yeah. Nah, ini tugas-tugas dari kita. Kita juga melihat itu, bagaimana dia bisa bangkit. Bangkitnya pakai apa? Ya nanti belajar lagi. Yeah. Nggak ada jalan lain, Bu Lisa. Nggak ada jalan instan yang mau begini. Semua adalah dengan belajar, dengan proses. Semua ada prosesnya. Harus ada prosesnya, maksud saya. Dan semua ada proses, belajar lagi. Dan bagaimana setelah belajar, tentunya di dalam pembinaan kita, di dalam mental ini kita ikuti, kita awasi. Bagaimana tugas orang tua itu mengawasi anak-anak itu penting. Karena dia tiap hari ada di situ.
Nah, saya contoh lagi Bu Lisa. Saya contoh misalkan seperti di bapaknya almarhum Susanto, Pak Wasdira. Jadi pada waktu dia pindah ke sekolah catur Utut Adianto di Bekasi, Pak Wasdira ngomong ke saya, Pak, itu Susanto demen bola Pak, dibilang. Susanto ini bolanya demennya Madrid ya, klub Madrid. Kalau saya Manchester United. Jadi dia bilang saya nonton bola pas sampai malam-malam. Saya bilang saya matiin itu TV. Kalau you masih nonton bola, kalau kamu masih nonton bola, kita pulang ke Indramayu, kita nyawa aja. Wah, saya bilang keren nih Bapak. Maksud saya, ini orang tua harus menjaganya seperti itu begitu. Dijaga itu anak-anak itu. Jangan sampai dia kelewatan. Tadi Pak Joko bilang HP nggak dikasih. Itu saya setuju banget. Kalau kita pegang HP lupa semua. Malah kalau suami istrinya HP, kan begitu. Bahaya Bu Lisa, jadi HP itu memang, apalagi pemain-pemain yang masih mau main-main catur terus, kan bahaya begitu. Iya kan? Bahaya. Ya maksud saya ini pandangan-pandangan, tapi juga jangan salah kaprah begitu Bu Lisa. Jadi saya mengamati terus. Kemudian dari segi formalnya saya pernah mengadakan karakter building, pelatihan karakter building. Sama waktu itu motivatornya Hadi Martono. Ini penting kalau menurut saya. Ini supaya anak-anak atlet tahu ya bahwa dia harus tidak melulu dengan caturnya aja. Catur esensinya memang catur permainannya, tapi dia harus juga menyiapkan mentalnya. Karena mental ini harus disiapkan loh. Harus kita mendisiplinkan diri setiap hari untuk membentuk karakter. Nggak bisa kita tiba-tiba jadi pemain hebat, karakternya hebat. Nggak bisa, itu harus biasa dipupuk setiap hari, disiplin diri setiap hari, baru bisa jadi karakter yang hebat. Nggak bisa kita sembarangan masuk, kita langsung bilang wah ini kan harus ada prosesnya, semua proses yang panjang begitu bisa. Nah, saya cerita sedikit Bu Lisa. Nih saya tahun 97 saya ketemu Karpov tahun 97 di Indonesia. Jadi Karpov cerita begini. Saya tanya sama Karpov, gimana sih kalau menjadi pemain hebat? Saya bilang, dari kecilnya saya nanya, saya bukan dari sekarang ya, dari kecilnya gimana? Dia bilang dia belajar end game dan dari permainan tengah. End game pertama, permainan tengah kedua. Dia nggak belajar opening. Jadi saya selalu main dalam posisi yang susah, yang sulit. Sulit dia membenari terus. Jadi dia, kalau kita bilang sekarang kayak zona nyaman, dia dalam zona yang tidak nyaman, dia membenari semua posisi. Karena ini, maksud saya ini adalah pembinaan. Jadi memang dia terus mencari potensi-potensi yang ada di dalam pikiran dia, keluar semua itu. Keluar semua dia. Karena dia dengan cara-cara seperti itu dia benar-benar menjadi staff. Mental itu juga melatih mental bahwa dia dalam posisi yang kalah, dia bilang posisi dia saya kalah terus. Tapi dia membenarkan itu. Dia dengan cara-cara tekniknya dia, dan dia menjadi luar biasa, dia bisa lebih hebat. Nah, kita ini problem kita. Kemarin saya baru mendapat kabar dari wasit. Kita main online, catur online. Itu ada yang pakai engine. Gimana pakai engine dia main? Saya nggak ngerti begitu. Ini kita lagi membina loh. Kalau pakai engine apa gunanya? Itu merusak sekali. Itu sangat merusak. Itu kalau engine itu mengganggu pembentukan karakter. Itu jelas. Itu jadi tidak percaya diri, tidak. Makanya saya juga heran. Makanya saya bilang kita mau bikin ini sebagai pembinaan. Ini sebagai pembinaan. Supaya orang-orang kita harus melihat itu. Jangan mereka dengan cara mereka membuat itu, mereka menggunakan engine. Dan biasanya Belisa, orang tua itu selalu menjagokan anaknya. Diharapkan anak itu menjadi juara. Belum bisa udah menjadi juara, itu kan bahaya. Akibatnya dengan cara apapun akan dibuat oleh mereka. Oh ya, oke, kita siapin. Jadi padahal nggak ada rumusnya tuh, Belisa. Rumusnya cuma satu, latihan. Belajar dengan yang benar, belajar dengan orang yang tepat, belajar dengan latihan. Fondasi harus dikuatkan. Kita bertanding satu pertandingan ke pertandingan lain. Itu menjadikan mental yang kuat. Kalau kalah kita bangkit. Atau latihan lagi. Itu aja kuncinya sebenarnya. Nggak ada pakai. Dan kalau seperti Susanto dan Iren memang beda. Dia harus pakai engine dalam bentuk melatihan untuk cepat akselerasi kalau kata Pak Utut. Akselerasi. Tapi kalau pemain yang belum punya pondasi ini beda. Loh, dikasih engine yang mati lah kita.
Iyalah mati lah kalau dikasih engine pemain-pemain yang belum bisa. Orang tua campur lagi, nggak ngerti masalah catur, ikut masuk dalam permainan, mati lagi kita. Bagaimana coba? Kan bahaya saya bilang. Kalau kayak gitu kan bahaya. Jadi kita justru makanya saya bilang sama ini orang tua nih Pak Bu Lisa. Kalau 10 saya tanya anaknya bagaimana, bagus. Yang jawab 11 yang jawab bagus semua. Itu benar Bu Lisa, semua yang cerita ke saya semua orang tuanya anaknya jago semua begitu Bu Lisa. Saya cuma nanggut aja. Cuman kan gimana di dalam pelaksanaannya. Jadi mereka itu wajar Bu Lisa, kadang-kadang orang tua sangat sayang dengan anaknya. Yeah. Itu kita tahu. Tapi kadang-kadang kesayangan itu bisa menjadi bumerang. Yeah. Nah, kalau kita ingin membentuk pemain-pemain yang kuat, pemain-pemain yang hebat, ya memang serahkan semua kepada pelatih yang bagus. Yeah. Kita akan kemudian pembina-pembina seperti Pak Kris, saya, Pak Utut. Kalau Pak Utut udah memang mentornya Pak Susanto Megaranto dari awal. Dari kecil Pak Utut yang menangani Susanto. Tetapi kita yang tidak mengerti, saya yang tidak mengerti catur, jangan masuk. Kalau orang bilang dulu ada cerita itu ada masa nasional masa sistem, tanganmu kotor kali masuk. Begitu maksud saya. Itu kan bahaya Bu Lisa. Itu bahaya. Orang nggak ngerti tapi tangan masuk terus ngajarin begini kan bahaya. Sampai dibilang itu tanganmu kotor kali masuk kau. Jangan masuk. Ini udah jadi tempat dewa, jangan disentuh-sentuh. Jadi ada porsi maksud saya. Seorang orang itu punya ahli masing-masing. Kita di dalam posisi saya sebagai pembina, saya juga mungkin sebagian sponsorin, saya juga ikut di dalamnya. Saya juga pengen lihat anak-anak ini jadi. Ada anak-anak yang berbakat, saya selalu hadir, saya selalu menyempatkan waktu untuk menyediakan waktu saya untuk hadir di sana. Karena saya pengen lihat bagaimana mereka merespon ketika kalah, ketika menang. Begitu Bu Lisa. Jadi saya pikir ada beberapa hal Pak Eka yang saya catat. Yang pertama, Bu Lisa, tunggu, saya taruh. Ini berapa lama ininya? Untuk narasumber ya Pak, 10 sampai 15 menit Pak, 10 menit sampai 15 menit. Bu Lisa, terlalu cepat Bu Lisa kayak begini. Ini mestinya 2 minggu Bu Lisa. 2 minggu nggak kelar. Siap. Iren dikasih 2 jam 3 jam untuk talk show. Susanto dikasih 2-3 jam. Lalu 10 menit baru kulit-kulitnya udah habis. Next event ya Pak. Iya, nggak bisa terlalu banyak. Ya kalau ini boleh lah. Awal kita membuka wawasan dulu. Tapi lain kali harus ada udah benang merahnya harus dapat gitu. Siap. Pembinaannya gimana cara yang tepatnya. Kalau kita ngomong sekarang nih, saya kalau ngomong aja bisa 2 minggu nih Bu Lisa. Nggak bisa habis. Begitu Bu Lisa. Siap Pak Eka. Pak, saya ingin menggarisbawahi beberapa poin yang tadi Pak Eka sampaikan ya, terkait hadir di melebur ke atlet, dan sebetulnya itu ketika zaman dulu juga yang saya mungkin masih aktif main itu memang kami merasakan ketika ada dukungan dari mungkin pengurus pembina atau Pak Eka gitu ya, kehadiran itu sangat memotivasi, menjadi sebuah dorongan untuk atlet untuk menjadi seperti sesuatu yang memberikan kekuatan baru. Itu sulit untuk diungkapkan, tetapi itu bisa dirasakan, dan itu muncul seperti yang Pak Kris sampaikan tadi, kemenangan mental. Dan yang berikutnya itu Pak Eka tidak sekedar mengajak makan, tetapi maknanya nggak hanya sekedar memberikan mengajak makan. Yang mungkin kalau di luar negeri kan ada beberapa anak yang kurang cocok dengan makanan lokal di sana. Tidak hanya sebatas itu, tetapi maknanya lebih dalam, memberikan arahan dan lain sebagainya, pencairan dan juga cooling down ya bagi mereka yang mungkin tegang ketika bertanding, memberikan motivasi. Dan satu hal lagi yang saya sangat garis bawahi itu Karpov Pak. Berlatih di posisi yang sulit, ya, berlatih di posisi yang sulit itu melatih supaya suasana yang tidak terbiasa hanya dengan suasana nyaman, karena orang menjadi kuat ketika berada di dalam suasana tidak nyaman dan berhasil mengatasi ketidaknyamanan itu dan keluar menjadi orang yang lebih kuat terhadap hal yang membuat dia tidak nyaman. Itu hal yang sangat-sangat pembelajaran yang sangat mendasar dan sangat mendalam. Semoga ini dimaknai secara sangat baik oleh semua sahabat Secua yang hadir menyaksikan ini semua. Terakhir Pak Eka, saya mohon
seperti di awal saya sampaikan, kira-kira itu yang sebelumnya sudah pernah Pak Eka lakukan terkait dengan pembinaan mental toughness. Nah, untuk kedepannya Pak, apakah ada rencana atau kira-kira apa yang akan Pak Eka lakukan sebagai pembina terkait dengan pengembangan mental toughness atlet Indonesia? Iya, talk show ini juga bagian daripada pencerahan buat teman-teman semua. Mulai dari sekarang sudah dilakukan ya Pak. Ini penting, saya ini penting. Kemudian yang kedua juga kita merencanakan kita akan bertemu dengan orang tua. Kita untuk menyamakan dulu nih. Saya mau menyamakan dulu. Jangan sampai orang tuanya juga udah pengen buru-buru, Bu Lisa, udah nggak tahan. Udah nggak tahan mau jadi juara terus, tapi ilmunya belum ada. Ini kan ilmu mesti dipondasi, mesti dikuatin gitu. Begitu. Ya, saya rasa itu yang paling sama satu lagi Bu Lisa, kayak mereka menang juga itu juga penting loh Bu Lisa. Kekalahan dan kemenangan yang berlebihan juga menjadi bahaya itu. Iya. Ya, itu bahaya sekali, itu euforia yang berlebihan. Saya banyak lihat di anak-anak kecil ini kalau udah menang, waduh udah larinya udah kemana udah akhirnya overconfident dan dia lengah. Itu juga bahaya. Itu makanya saya selalu mengingatkan bahwa kalau pemain-pemain seperti kayak Susanto, kayak Bu Lisa dan ini kalau saya ajak makan itu saya udah nggak ngomong mental lagi, Bu Lisa, itu makan enak. Iya, kalau saya ngomong sama Susanto sama Iren semua udah bukan soal mental lagi yang saya bahas, cuman merileks, bukan bikin suasana yang tenang begitu Bu Lisa. Jadi nggak ya kalau anak-anak ini tentu kita lain pendekatannya sangat lain. Ya, baik. Bisa gitu saya rasa ya. Siap Pak Eka. Jadi planning kedepannya juga sudah ada ya kegiatan yang real, bahkan mulai dengan pertemuan orang tua murid dan talk show ini pun bagian dari pembinaan. Ya, terima kasih Pak Eka untuk